Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Jalan Buku Channel, salam jumpa kembali. Kali ini kita akan berbincang tentang sebuah tema yang kita angkat dari buku novel kehidupan Ketika Hati Berkhidmat. Secara lebih spesifik, kita akan membahas sebuah tema yang terkait dengan kondisi pendidikan di tanah air. Dalam sebuah metafor, rebah ditindih, tegak dituntun. Yang kecil tertindih atau ditindih. Iya. Tapi ini tindihan ini bukan tindihan yang lain. Kan? Ini tegak dituntun. Ya kalau sudah tegak suruh jalan sendiri, kira-kira begitu. Kok udah rebah ditindih-tindih, emangnya ada apa lo? Kira-kira begitu. Ini cukup menarik karena di sini berbicara tentang bagaimana tanggung jawab dan bagaimana visi seorang seseorang Pak Sam yang memiliki tanggung jawab yang penuh di bidang perencanaan Kementerian Keagamaan Republik Indonesia. Mas Hasan, kali ini kita akan mengeksplorasi secara lebih mendalam tentang sebuah metafor rebah ditindih, tegak dituntun. Apa yang Anda maksudkan? Apa yang pernah dialami oleh Pak Sam ketika dia menjabat di bidang perencanaan program Kementerian Agama? Jadi kira-kira persis seperti keluhan Menteri Agama kita baru-baru ini di DPR itu, Profesor Nazaruddin Umar. Bagaimana anggaran sudah sedikit ini di Kementerian Agama masih juga disuruh harus dikurangi. Nah, sementara di tempat lain itu sudah besar, dibiarkan begitu, dibiarkan terus membesar. Sementara yang kecil-kecil ini diperas terus, dipreteli gitu. Dia memberikan contoh itu membuat hati tidak mendapatkan stimulan. Stimulan besar. Bagaimana dia mengatakan di Kementerian Agama itu kan hampir 70-80% itu kan sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren. Yang sekolahnya itu nempel di masjid. Guru-gurunya, ustadznya, kiainya itu cari makan sendiri. Iya, lebih mandiri mereka sebenarnya. Sekolah swasta. Dan pemerintah itu seakan hanya melihat saja, tidak memberikan stimulus apapun. Nah ini yang dikeluhkan. Anggaran di Kementerian Agama sudah sedikit, minta dikoreksi, dikurangi. Udah sedikit, diefisiensikan. Padahal sesungguhnya mereka mengalami kekurangan. Karena sekolah-sekolah swasta itu banyak sekali di Kementerian Agama itu. Dan itu yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Padahal kan anggarannya kita tahu kan 20% dari PBN. Nah itu juga hanya semacam ini saja, pamflet saja 20%. Padahal pendidikan itu merupakan bagian dari investasi. Investasi kan. Tetapi investasi yang manusia. Kita lihat apakah memang betul anggaran 20% itu dalam bentuk pengembangan yang lebih baik. Pengembangan yang terkait dengan karier. Orang-orang yang sudah lebih sukses dan lebih maju. Tetapi bagaimana meningkatkan kesetaraan? Ini yang jadi soal. Jadi soal, disitulah peran Bang Sam dan kawan-kawan pada saat beliau berada di Kepala Biro Perencanaan itu. Ada semacam upaya atau ikhtiar serius untuk supaya ada keseimbangan anggaran antara Kementerian Agama dan kementerian yang lain dalam pengelolaan pendidikan. Nah di situ kelihatan betul bahwa Bang Sam dan kawan-kawan itu berjuang mati-matian untuk meyakinkan DPR, meyakinkan Kementerian Keuangan, meyakinkan ke Bappenas misalnya. Sehingga pada suatu saat saya waktu itu pada zamannya Pak Komarudin Hidayat sebagai Direktur Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Islam itu, ketika beliau menyerahkan jurnal peta itu ke saya dan kawan-kawan untuk mengelolanya, kami pernah mengangkat tema ini, tema perimbangan keuangan pendidikan agama dan pendidikan umum. Itu niatnya itu bagaimana supaya ikhtiar kita untuk menaikkan anggaran Kementerian Agama di bidang pendidikan itu kira-kira paling tidak mendekati yang umum lah, pendidikan umum. Iya, sebenarnya mungkin istilah antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan itu seolah dikotomi gitu loh. Iya, dikotomi. Seolah-olah kalau pendidikan di lingkungan Kementerian Agama itu hanya melulu pendidikan agama. Betul. Padahal kan tidak. Tidak.
Cuman ini kan persoalan departemen saja. Kan Ya, itu kemudian, seharusnya Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan berimbang dong. ya, Begitu maksudnya. betul. Itulah yang dibilang oleh Cak Nur gitu ya. Profesor Nur Khalif Majid itu satu ketika dia mengatakan bahwa cara pemerintah memandang pendidikan agama itu seperti penjajah memandang pribumi. Jadi ketika penjajah itu menganggap bahwa pendidikan yang dikelola oleh pribumi itu ya milik masyarakat, dia tidak ikut bertanggung jawab. Sementara dia membangun pendidikan di kalangan pemerintah itu pendidikan elit. Karena dianggap karena didikan oleh pemerintah, maka pemerintah yang punya kewajiban untuk mensupport dananya, kualitas gurunya, sumber daya manusianya. Tapi kalau yang punya pribumi, silakan aja. Padahal sesungguhnya kalau menurut teori Barat, iya, kalau dalam sebuah negara itu lahir adalah untuk menciptakan keseimbangan antara yang kuat dan yang lemah. Nah, kan yang swasta ini kan tidak pernah diintervensi, harusnya mereka intervensi sehingga terjadi keseimbangan. Betul. Karena itulah Cak Nur mengatakan bahwa mentalitas pemerintah kita dalam melihat pendidikan agama pasca kemerdekaan itu masih seperti penjajah oriented gitu. Lagi-lagi bicara keadilan. Keadilan. Jadi tidak adil. Meskipun karena memang pendidikan agama itu rata-rata didirikan oleh masyarakat, swadaya masyarakat. Setelah itu dia berkembang, lalu dinegrikan oleh pemerintah. Nah ini cara pandang seperti ini kemudian pemerintah merasa karena didirikan masyarakat ya, masyarakat bertanggung jawab. Mereka jangan-jangan mungkin tidak paham juga tentang visi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu tadi kan? Ya, mestinya pendidikan itu kan tanggung jawab pemerintah untuk membangunnya. Padahal menurut saya begini Pak Hasan. Ya. Apakah memang titik tolaknya mungkin yang berbeda sesungguhnya? Ya, tetapi kan kurikulumnya, langkah-langkah yang dilakukan sama. Cuman kalau di bidang keagamaan titik tolaknya atas dasar bangun kesadaran keagamaan. Ditambah dengan kurikulum keagamaan. Iya. Kan, ditambah. Saya kira begitu. Jadi sebenarnya kan begini, bahwa pendidikan agama memang mula-mula atas swadaya masyarakat. Karena masyarakat menyadari betul bahwa kalau mereka tidak melakukannya, tidak ada pendidikan di tempat mereka. Sementara kemampuan pemerintah kan terbatas untuk membangun pendidikan itu. Jangan-jangan dianggap pemerintah pendidikan di lingkungan Kementerian Agama itu hanya pendidikan baca tulis Al-Quran. Jadi banyak seperti di suara-suara di kampung-kampung. Ya, tapi menurut saya itu harus difasilitasi juga oleh negara. Betul. Banyak keluhan di kalangan madrasah itu, ada pondok pesantren itu begini. Sudah dengan susah payah mereka mendirikan pondok pesantren atau madrasah, begitu minta perizinnya dipersulitnya minta ampun. Izin operasionalnya itu dipersulit itu yang bingung. Padahal ini mengurangi beban pemerintah. Mengurangi beban pemerintah. Iya. Tapi begitu diberikan macam-macam persyaratan harus begini harus begitu. Lah sudah syukur mereka bisa mendirikan Jadi pada saat masyarakat berinisiasi ingin mendirikan lembaga pendidikan, mereka perlakukan sebagaimana layaknya pemerintah. Padahal sejak dari awal bahwa ini inisiasi masyarakat harus ada afirmasi dari pemerintah, afirmasi kebijakan bahwa pendidikan dari masyarakat harus tumbuh dan berkembang. Kan begitu. Jadi syarat-syarat formal itu seperti pendidikan yang sudah berjalan mapan. Nah, padahal seharusnya kalau tahapan pendirian harus perlakuan beda dong. Dan itu kan inisiatif masyarakat. Tidak boleh disamakan dengan pendidikan yang dibangun oleh pemerintah sendiri. Pemerintah hari ini dia dirikan, hari ini dia negerikan juga bisa kan. Kasus SMK. Perlakuan bedanya itu dalam hal keuangan mungkin. Iya. Jadi kalau yang baru berdiri jangan dibantu. Iya. Jadi makanya kita bilang kacau sudah miskin, ditindih pula di ini. Kalaupun dikasih dorongan insentif misalnya, itu pun dengan catatan-catatan mengikutinya gitu. Banyak kali catatan. Banyak sekali catatan. Jangan-jangan yang kecil-kecil ada titipan lagi. Iya. Padahal mereka itu perlu dikasih dengan yang sangat layak lah, yang adil kira-kira begitu. Ini seharusnya mereka di-challenge itu. Di-challenge bahwa kalau lembaga berkembang diberi juga reward itu loh. Betul. Tapi dia udah kecil ditekan dihukum lagi. Hukum lagi gitu kan. Dia ancam kalau tidak sampai segini akan dibubarkan. Akan diberi sanksi. Diberi sanksi, dibubarkan. Itu kan kacau. Ini jangan-jangan titipan orang barat. Nah itulah kerja Pak Samsudin dan kawan-kawan bagaimana membuat anggaran itu menjadi berimbang.
sehingga madrasah itu merasa terayomi oleh pemerintahnya. Sejak Atau jangan-jangan memang yang megang pengurus negara ini, yang megang duit nggak percaya. Itu ini persoalan kepercayaan kan. Makanya ketika masa dengan rakyat nggak percaya. Dalam tanda petik ketika salah satu kawan kita namanya Pak Ami Al-Humami ada di Bappenas itu proses perimbangan keuangan itu menjadi terjadi di zamannya Pak Sam itu. Perjuangan dari kawan-kawan yang ada di Bappenas itu kena orang-orang yang memang punya kepedulian. Tampaknya visinya jauh ke depan Pak Syam ini. Karena memang yang dihadapi persoalan ketidakadilan perlakuan. Ketidakadilan betul. Sehingga harus terjadi perimbangan ya. Iya, negara memperlakukan pendidikan agama sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Itulah yang mendorong Bang Sam dan kawan-kawan memperjuangkan. Kira-kira di Bappenas itu siapa orang yang bisa membantu kita? Tapi kan ada beberapa yang sudah berhasil kan. Betul, ada peningkatan kan. Betul. Justru di zaman bangsa mereka itulah peningkatan itu terjadi. Di Bappenas orang seperti Ami Al-Humami itu membantu betul. Termasuk proses IAIN menjadi UIN itu didorong oleh kawan-kawan di situ. Jadi ada peran Pak Sam yang sangat bagus ketika banyak terjadi berbagai macam perubahan kelembagaan ya. Iya, betul. Kelembagaan, fasilitasi dan sistem imbalan juga yang juga mengalami perubahan di lingkungan Kementerian Keagamaan. Jadi disitulah negosiasi politik itu jalan di DPR. Kira-kira siapa kawan kita yang bisa membantu di keuangan, siapa kawan-kawan yang bisa membantu, dan semua akhirnya bisa terbantukan dengan pendekatan personal luar biasa ya. Ya, personal approach-nya itu. Tapi itu harus terus dikawal ya Pak Hasan. Jadi dikawal, betul. Ya, harus dikawal. Kalau tidak dikawal, ini hilang di tengah jalan itu perjuangan itu. Berkas itu akan hilang di tengah jalan itu. Demikianlah penonton bagaimana perjuangan sosok Pak Samsudin ketika mencoba untuk bukan hanya sekedar mencoba memperjuangkan bagaimana menciptakan peningkatan dan keseimbangan anggaran pendidikan keagamaan di tanah air. Ada beberapa yang sangat sukses yang dilakukan, baik mulai dari perubahan struktur kelembagaan pendidikan, misalnya dari institut menjadi universitas, dan juga termasuk sistem imbalan yang berubah, terjadi peningkatan di lingkungan Kementerian Keagamaan khususnya terutama di Bappenas di periodenya Pak Faisal, Pak Fasih Jalal dan Pak Ami Al-Humami mereka itu betul-betul terbantukan. Dan itu sudah terumuskan dalam RPJP. Jadi UIN itu peran-peran mereka itu. Berarti sudah masuk dalam RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Ya, saya kira itu luar biasa penonton Jalan Buku Channel. Itulah peran dari sosok Pak Samsudin ketika dia berusaha dan berjuang bersama teman-teman untuk menciptakan keseimbangan dan pembaruan dan peningkatan sistem penganggaran di lingkungan pendidikan Islam di tanah air. Dan terjadi di Jawa Barat itu. Ada yang menarik. Pesantren ada yang sekolah-sekolah yang dikasih sampai 500 miliar satu kabupaten, yang kabupaten lain juga tidak dapat. Tapi tempat lain tidak dapat apa-apa. Itu gimana ceritanya? Itu. Ya, tapi kalau sekarang sudah mulai terjadi perimbangan juga. Karena kepala daerah pun sudah ada kesadaran juga. Betul. Gitu. Cuman karena tidak ada SOP istilahnya. Standar kriterianya bagaimana perlakuan terhadap lembaga pendidikan Islam. Betul. Saya kira demikianlah penonton. Salam jumpa kembali dalam pembahasan episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.